Ada 3 perkara yang merupakan bekal akhirat. Begitu Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, Tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Sungguh beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Orang yang membangun kubur sebelum ia memasukinya, dan orang yang mendapatkan ridho Tuhannya sebelum ia menemuinya. Lalu apa yang dimaksud dengan meninggalkan harta sebelum ditinggalkan harta? Ialah menggunakan harta untuk berbagai kebaikan sebelum hartanya lenyap dari tangannya. Harta yang Allah anugerahkan kepada kita bukanlah untuk kita bangga-banggakan, bukanlah untuk kita pamer-pamerkan, melainkan harta itu kita jadikan sebagai sarana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta milik kita yang hakiki adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan. Tentu semua itu kita lakukan dengan niat ikhlas, hanya mengharap ridha Allah semata-mata. Karenanya Rasulullah SAW menyampaikan, apabila anak manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan, nikmal malu salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Maka di samping sebenarnya sedekah itu bisa membawa kebaikan sewaktu kita hidup di dunia, maka ketahuilah sesungguhnya sedekah itu juga sangat membawa dampak yang baik di akhirat kelak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu mri'in fi dhillin sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskannya perkara-perkara di antara manusia. Lalu yang kedua yang dimaksud dengan membangun kubur sebelum memasukinya adalah melakukan amal yang bisa membuat nyaman di alam kubur kelak, yakni berupa amal soleh. Apapun dan siapapun kita, yang namanya manusia pasti mempunyai keterbatasan usia, dan usia di antara kita itu berbeda-beda. Ada yang Allah berikan umur panjang, ada yang Allah berikan umur yang sedang, dan juga bahkan ada yang Allah berikan usia yang pendek. Tergantung di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan seberapa lama kita hidup di dunia. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menghidupkan kita hadir di muka bumi ini? Tak lain dan tak bukan adalah untuk mengabdi hanya kepada Allah, mencari bekal untuk kehidupan yang abadi. Namun sebelum kehidupan abadi itu kita alami, maka ada fase-fase atau tahapan-tahapan yang akan kita lalui setelah kehidupan dunia. Ingatlah, setiap kita akan memasuki yang namanya alam barzah, alam penantian datangnya hari kiamat. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani adanya alam kubur, adanya nikmat kubur, dan adanya azab kubur. Maka beruntunglah jika kita semasa hidup di dunia ini banyak sekali mempersiapkan bekal berupa amal soleh yang menjadikan kita ini menjadi hamba yang baik di sisi Allah dan orang lain. Lalu yang ketiga, yang dimaksud dengan membuat ridho Tuhannya sebelum ia menemuinya adalah meraih keridhaan Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sebelum ia mati.
Apapun dan siapapun kita sebagai manusia yang mempunyai latar belakang yang lemah, yang dhaif, salah dan lupa tidak pernah terlepas dari sifat kita sebagai manusia. Maka ketahuilah bahwa orang yang baik itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah, akan tetapi dia yang pernah melakukan kesalahan lalu kemudian bertaubat, memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Ia datang kepada Allah dengan serendah-rendahnya, memohon ampunan dan ridha Allah, yang sehingga dia mati nanti dalam keadaan Allah meridainya, mengampuninya dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah tentang 3 hal yang merupakan bekal untuk akhirat yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Wa'ad Ar-Razi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.